Libur sekolah telah tiba, beberapa murid sudah merencanakan liburan mereka. Entah dengan teman, ataupun keluarga mereka. Saat itu, mentari pagi sudah memunculkan sinarnya, dan memaksa masuk ke dalam ruang kamar. Doni pun terbangun dan bergegas untuk segera mandi. Hari ini adalah liburan hari pertama untuk Doni. Doni berniat menghabiskan liburannya bersama dengan temannya bernama Putra dan Eki. Mereka akan pergi ke sebuah desa, tempat tinggal neneknya Putra. Perjalanan dari kota menuju ke desa tersebut, membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Ketika sampai di sana, Putra langsung memeluk neneknya. Siang ini mereka tidak merencanakan apapun, dan hanya akan beristirahat, karena perjalanan panjang yang lumayan membuat mereka letih. Dan ketika sore hari, sehabis mereka beristirahat, mereka pun mencoba berjalan-jalan sebentar, sekedar melihat-lihat suasana di sekitar desa itu. Dan sebelum berangkat, mereka diingatkan oleh neneknya Putra, agar mereka pulang ke rumah sebelum maghrib tiba. Karena menurut neneknya, di desa tersebut, tidak diperbolehkan keluar pada saat malam hari. Singkat cerita, ketika mereka berada di tengah perjalanan pulang, mereka melihat sebuah pohon besar dan di sekitar pohon itu banyak sekali sesajen. Mereka pun penasaran dengan sesajen tersebut. Namun, karena waktu yang sudah mau memasuki waktu maghrib, mereka pun mengabaikan rasa penasarannya dan bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Lalu, saat mereka keluar dari kamar, tiba-tiba nenek Putra bertanya, "Kenapa mereka baru pulang sehabis maghrib?" dengan nada yang sedikit marah. Mereka pun meminta maaf, karena terlalu asik menikmati suasana sore di desa tersebut. Dan menceritakan kalau mereka pergi ke sebuah pohon besar yang memiliki banyak sesajen di sekitarnya. Mendengar cerita tersebut, nenek pun marah dan berkata, jika tidak ada orang yang berani ke sana tanpa membawa sesajen. Eki yang penasaran dengan pernyataan nenek, mencoba bertanya, mengapa harus membawa sesajen ketika pergi ke pohon tersebut? Neneknya Putra pun mencoba menjelaskan kepada mereka, kenapa tidak ada yang berani datang ke sana tanpa membawa sesajen. Menurut neneknya Putra, dahulu ada satu keluarga yang gantung diri pada pohon tersebut. Dan menurutnya, sampai saat ini arwah tersebut masih bergentayangan di sekitar pohon tersebut. Dan semenjak itu, warga di sekitar tidak berani datang ke sana tanpa membawa sesajen. Karena jika tidak membawa sesajen, arwah mereka akan mengganggu orang itu. Di saat nenek sedang serius bercerita, tiba-tiba saja suhu di dalam ruangan menjadi dingin dan bulu kuduk Putra pun mulai berdiri. Tapi anehnya, hanya Putralah yang merasakan hal tersebut. Putra pun mencoba berpikir positif. Mungkin, karena di antara mereka, hanya Putralah yang paling penakut. Setelah selesai bercerita, neneknya pun langsung menyuruh mereka bertiga untuk segera tidur. Selain itu, nenek juga menaruh bacaan ayat kursi di kamar mereka. Lalu nenek juga berpesan agar mereka tidak keluar kamar sebelum nenek datang, karena pada malam itu nenek akan pergi ke rumah Pak Bambang. Mereka pun hanya mengangguk saja. Putra saat itu sangat ketakutan, namun kedua temannya biasa saja dan malah asik bermain game sambil mendengarkan musik. Putra pun bertanya kepada kedua temannya, kenapa mereka bisa biasa saja dan tidak takut sama sekali. Belum sempat menjawab pertanyaan Putra, mereka pun dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Doni yang saat itu berada di dekat pintu, dengan refleksnya membukakan pintu kamar. Namun, Putra melarang Doni untuk membuka pintu. Karena perintah nenek Putra, mereka dilarang keluar dari kamar tersebut. Akhirnya, Eki berinisiatif untuk melihat keluar dari celah-celah pintu kamar tersebut, dan ternyata tidak ada orang di luar kamar tersebut.
Setelah beberapa saat, ketukan itu kembali muncul kembali dan suaranya semakin keras. Kali ini, putra yang mencoba untuk memastikan dengan melihat keluar dari balik celah-celah pintu. Dan putra sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Putra melihat seorang anak kecil yang menatap ke arahnya dengan mata yang berwarna merah, berdiri persis di depan pintu kamar mereka. Sontak, putra pun kaget dan langsung berlari ke arah kasur, mencoba bersembunyi di balik selimut. Kedua temannya pun penasaran dengan apa yang dilihat oleh putra, sehingga membuat putra sangat ketakutan seperti itu. Lalu mereka berdua bertanya kepada putra, dan dengan rasa ketakutan yang masih dia rasakan, putra pun menceritakannya. Doni dan Eki pun kaget, dan ikut bersembunyi di balik selimut mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mengabaikan hal itu dan mencoba untuk tidur. Waktu berlalu begitu saja, dan tiba-tiba pada pukul 1 dini hari, putra terbangun dari tidurnya. Di saat putra terbangun, dia merasa aneh, karena Doni tidak ada di dalam kamar. Lantas, putra langsung membangunkan Eki, untuk memberitahu jika Doni tidak ada di kamar. Eki pun terbangun dan mencoba untuk menenangkan putra. Eki mencoba berpikir positif, mengira Doni sedang ke kamar mandi dan mereka pun mencoba menunggu hingga Doni datang. Namun, sudah 1 jam berlalu, Doni masih belum juga kembali ke dalam kamar. Mereka pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada Doni. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya mereka berdua memberanikan diri menyusul ke kamar mandi untuk memastikan keadaan Doni. Namun, sesampainya mereka di kamar mandi, mereka tidak menemukan Doni di sana. Lalu mereka juga mencoba mencari Doni ke setiap sudut ruangan, namun hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya mereka mencoba kembali ke kamar, namun di perjalanan menuju kamar, mereka melihat dari luar jendela. Dan ternyata Doni sedang ada di halaman rumah nenek. Tanpa berpikir panjang, putra dan Eki pun langsung menghampiri Doni. Saat Eki memanggil namanya, Doni malah berlari menjauh dari rumah. Putra dan Eki pun mencoba untuk mengejarnya. Lalu tiba-tiba Doni berhenti persis di depan pohon besar, yang dia lihat tadi sore. Eki refleks langsung memegang tangan Doni dan berusaha untuk menariknya. Tetapi tiba-tiba, saat Eki memegang tangannya, seketika Doni berubah menjadi wanita yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat putra dan Eki menjerit histeris. Setelah itu mereka pun pingsan. Dan ketika mereka terbangun, mereka sudah berada kembali di rumah neneknya putra. Dengan kepala yang masih pusing, mereka melihat warga dan Doni saat itu sudah mengerumuni mereka. Nenek langsung banyak bertanya kepada putra, sebenarnya apa yang mereka berdua alami semalam, sampai mereka bisa pingsan persis di bawah pohon besar tersebut. Lalu dengan kepala yang masih sedikit pusing, putra mencoba menjelaskan kejadian itu satu persatu. Doni tampak kebingungan mendengar cerita mereka, bahwa mereka berusaha mengejar dirinya yang berlari ke arah pohon besar tersebut. Karena pada malam itu, dia sedang tidur di kamar tersebut, dan tidak pergi kemanapun. Nenek yang mendengar cerita tersebut, sontak langsung menyuruh mereka bertiga untuk segera berkemas dan pulang ke kota pada pagi itu juga agar tidak terus terjadi hal-hal aneh lainnya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di kota. Sesampainya di sana, putra dan Doni menginap terlebih dahulu di rumah Eki. Dan tiba-tiba handphone putra ada yang menelpon, putra pun mengangkatnya. Lalu dari balik telepon, terdengar suara. "Aku pasti datang kembali untuk kalian." Begitulah cerita mistis dari pohon besar bekas gantung diri satu keluarga.